Terima kasih Anda masih bersama kami di Arah Angin TVRI, masih bersama dengan Prof. Juanda, Mbak Titi, dan juga Bang Bahtra. Saya langsung ke Prof. Juanda. Prof. Juanda, berbicara terkait dengan tatip, revisi tatip ini. Apakah ini sebatas fungsi pengawasan dan juga evaluasi yang sebenarnya juga dilakukan oleh DPR untuk bisa mengawasi pemerintah atau seperti apa sebetulnya, Prof? Iya, kembali lagi persoalan tatip ini kan memang adalah alat kawan-kawan DPR untuk bekerja. Itu makanya dibilang tadi secara internal. Dan itu rambu-rambu mereka. Tetapi yang kita sayangkan ya bahwa memang argumentasinya untuk pengawasan. Dan itu saya dukung. Dan saya melihat memang perlu penguatan. Perlu penguatan, tetapi yang selalu saya bilang di dalam forum manapun, pengawasan yang profesional. Apa profesional itu? Misalnya, pengawasan ini ke pemerintah misalnya. Pemerintahnya apa? Misalnya, ada hal-hal yang di presiden, di kementerian misalnya kan. Nah, lakukanlah. Jadi jangan sampai begini. Indonesia kan tidak menganut oposisi bahasanya. Tapi kelihatannya partai-partai misal politik yang sudah pro ke pemerintah itu bahasa Mbak Titi tadi apa? Suara apa? Paduan suara. Paduan suara gitu loh. Paduan suara apa dikatakan pemerintah ya sama gitu. Nah, ini yang kita kritik sebenarnya. Tapi kalau pemerintah itu bagus, benar seperti Pak Prabowo lakukan sekarang efisiensi, saya setuju, didukunglah itu. Ya, putuskan cepat, ya kan? Nah, tetapi kalau misalnya ada yang tidak benar, ya walaupun mereka yang di Senayan itu partai pemerintah misalnya, lakukan tapi kritik yang beretika menurut saya, tidak seperti yang di Korea Selatan, di beberapa negara yang tidak memiliki etika sebagaimana kita punya. Tapi bukan berarti ketajaman untuk mengkritik itu adalah mandul misalnya. Itu yang saya bilang proporsional. Yang kedua adalah pengawasan tidak menyasar kepada soal-soal lembaga yudikatif misalnya, atau lembaga-lembaga seperti tadi kan, termasuk pejabatnya yang sudah di fit and proper test, sebagaimana yang kita bahas tadi kan ada mekanisme perangkatnya ada. Setelah fit and proper test itu berlangsung, pada saat bekerja. Kalau dia melanggar pidana ya proses secara pidana. Kalau dia misalnya hukum administrasi dia ini ya tentu adalah sanksi hukum administrasi, dipecat misalnya. Itu kan pemecatan itu sendiri ada mekanismenya. Jadi bukan DPR yang mengevaluasi dan terus mengikat, terus berdampak akhirnya bisa merecall. Nah, merecall inilah seolah-olah, ini ya, kalau sebagaimana yang disebut oleh teman kita yang hebat ini, saya bahasanya gitu ya. Ya, saya kira memang dalam konteks tadi ya, tidak menyasar itu ya, tetapi faktanya ya, berapa lembaga yang independen itu kena. Nah, ini yang kita tidak inginkan ya. Kalau itu ingin dilakukan, maka itu yang menyalahi prinsip konstitusi kita. Ini yang jadi masalah. Tapi kalau hanya sebatas misalnya sebelum dia dilantik terus sadar ada ketemu baru, saya sepakat itu boleh. Tetapi kalau sudah dilantik, sudah bekerja 2 tahun, terus ternyata ada. Nah, kalau ada sesuatu misalnya itu kesalahan DPR juga. Kenapa memilih orang yang misalnya tidak kredibel atau tidak berintegritas atau apalah kira-kira yang salah misalnya. Oleh karena itu dalam fit and proper itu benar-benar diteliti, dinilai secara objektif. Ya, walaupun memang secara politik susah kita untuk menolak ya, memang DPR itu memang pasti politiknya ada dan dominan, tetapi aspek hukum dan prinsip-prinsip ya, good governance-nya juga harus diperhatikan gitu. Baru dalam konteks 2 inilah peraturan yang dilakukan ya, asas-asas peraturan yang baik juga dilakukan, maka kumulasi 2 inilah bahwa prinsip negara hukum kita, legalitas kita ada lebih kuat dari yang kita lihat sekarang. Itu yang kemudian ditekankan oleh Prof. Juanda agar mungkin sistem ketatanegaraan kita tidak rusak begitu dengan apa-apa yang harus diperhatikan tadi begitu. Saya langsung ke Mbak Titi. Mbak Titi, artinya kan juga ada lembaga-lembaga yang harus dijaga independensinya. Komentar Anda? Ya, saya setuju ya. Latar belakang kita di masa reformasi membentuk sejumlah lembaga negara independen
itu bukan hanya untuk echoing eksekutif, Ya. tapi justru dia melakukan pengawasan. Karena ternyata 3 cabang kekuasaan ini, eksekutif, legislatif, dan yudisial, ternyata dianggap masih membutuhkan lembaga negara independen yang justru menjadi bagian dari kontrol terhadap negara itu sendiri. Makanya kita membentuk ada KPK, ada ombudsman, lalu juga penyelenggara pemilu kita bentuk sebagai lembaga yang betul-betul dijamin independensinya oleh konstitusi, lalu juga ada banyak komisi-komisi lainnya. Dia itu bukan perpanjangan atau kaki tangan eksekutif begitu ya, tapi juga bagaimana dia bisa hadir menjadi bagian dari fungsi pengawasan itu. Nah, kalau kemudian tatip ini diimplementasikan, bisa mengevaluasi di belakang pintu begitu ya, apalagi kemudian kalau diikuti dengan rekomendasi pemberhentian di luar mekanisme yang sudah diatur oleh masing-masing induk undang-undang lembaga ini, dan DPR juga di saat yang sama memegang kewenangan anggaran begitu ya, saya yakin itu pasti akan berdampak pada kemandirian personel. Nah, lembaga dibentuk oleh personel yang mandiri, yang independen. Justru kita harus semua nih menjaga independensi personel-personel lembaga negara independen ini. Menurut saya lebih baik di tengah, ini kan lebih banyak tone yang curiganya ya. Ini saya menggunakan yang banyak berseliweran di media kita. Ketika tone yang curiga ini atau nada yang curiga ini lebih banyak, kenapa kemudian tidak didengarkan? Lebih baik gunakan instrumen yang sudah ada, lakukan rapat dengar pendapat, lakukan rapat kerja. Kalau perlu kita dukung, kalau DPR misalnya mengambil langkah hak angket. Nah itu kan nggak usah alergi dengan yang begitu. Kita juga punya banyak pengalaman hak angket dijalankan, interpelasi begitu ya, dan seterusnya. Dengan itu ya kita bisa meyakini bahwa DPR kita betul-betul bekerja. Jadi masih saya kira dalam situasi hari ini, daripada kita terus gitu ya dibawa pada situasi kecurigaan ini, lebih baik DPR ya mendengarkan publik dan mengambil langkah yang sejalan dengan suara publik. Mendengarkan publik dan juga mengambil langkah sesuai dengan jalan yang digendaki oleh publik begitu Bang Batra. Artinya kan ini DPR ini kan sebuah lembaga perwakilan rakyat yang kemudian diwakili oleh masing-masing partai politik, tapi kan tidak menutup kemungkinan juga dari masing-masing partai politik penuh atau beragam dengan kepentingan masing-masing. Agar bisa meluruskan asumsi publik ini, kemudian apa yang tadi sudah diungkapkan oleh Mbak Titi dan juga Prof Juanda, tanggapan Anda Bang Batra? Dalam rangka mendengarkan aspirasi publik, asal muasalnya dari situlah kemudian kami DPR berpikiran bahwa tentu harus terus meningkatkan kinerjanya. Untuk meningkatkan kinerja, saya selalu menekankan bahwa salah satu fungsi DPR itu adalah melakukan pengawasan. Baik itu eksekutif ataupun yang bermitra dengan DPR itu sendiri. Karena publik menuntut kita, kami selalu mendengarkan. Ketika ada masukan-masukan, kami selalu mendengarkan. Ketika ada penyampaian aspirasi, DPR harus bekerja cepat, DPR harus bekerja maksimal. Semua aspirasi harus diperjuangkan DPR. Terus kemudian kami berpandangan bahwa kalau begini maka tidak ada jalan lain, tidak ada cara lain. DPR harus meningkatkan fungsi pengawasannya. Maka dari itulah saya pikir terkait soal tatip ini tidak ada yang bertentangan sama sekali dengan apa yang dikehendaki dan apa yang dimau oleh publik. Murni tadi saya sampaikan Prof, Mbak Titi, bahwa kita ingin meningkatkan kinerja melalui pengawasan. Terus kemudian setiap hasil pengawasan toh pada akhirnya kami sampaikan ke publik. Tidak ada hasil pengawasan kami yang misalnya karena sebagaimana Mbak Titi tadi menyampaikan bahwa karena ini rapatnya di belakang pintu, terus kemudian publik nggak tahu, kami sampaikan ke publik apa Karena yang yang di depan sama yang di belakang beda begitu tadi ya. Tidak ada yang berbeda lah. Ada panggung depan, panggung belakang begitu kan, Bang. Justru yang di depan itu malah lebih terbuka dan itu yang dimau oleh publik, dan malahan jujur saja bahwa begitu secara tertutup kita lakukan, keterus-terangan itu malah muncul dari situ. Ada hal-hal tertentu mungkin Prof, yang mereka tidak mau menyampaikan di publik, begitu rapatnya tertutup, mereka menyampaikan di situ. Dan dengan menyampaikan di situ, itu juga menjadi landasan kami untuk membuat keputusan di DPR. Jadi sebenarnya tidak ada sesuatu yang berlebihan, tidak ada sesuatu yang kekhawatiran. Insya Allah apa yang menjadi aspirasi Mbak Titi, apa yang menjadi aspirasi Prof, kami terus mendengarkan di DPR. Dan usul satu. Singkat saja Prof. Ya, dari tatip ini, ya daripada terus berpolemik. Satu, rubah. Revisi ya? Revisi. Yang kedua,
judicial review ke Mahkamah Agung. Bagi yang merasa itu kan bertentangan, dan menurut saya itu bertentangan. Iya, kalau misalnya ada yang merasa dirugikan silakan aja, kan ada ruang-ruangnya, Prof. Ya. Nggak ada masalah, ada ruang-ruangnya. Tetapi kami juga sebagai anggota DPR bahwa karena publik menuntut kita bagaimana meningkatkan fungsi pengawasan, kan nggak ada masalah juga. Jadi semua udah ada salurannya. Ketika misalnya ada yang tidak sepakat, ya silakan ditempuh jalur-jalur. Jadi revisi atau lanjut ke MD3 ini? Kira-kira memang misalnya begini, kalau ada yang merasa dirugikan, ada yang merasa ini, silakan tempuh jalur yang memang disiapkan salurannya. Tapi kalau DPR sendiri ini akan lanjut sampai dengan undang-undang MD3 atau merevisi atau seperti apa sebetulnya? Ya kan revisinya udah ada kan, kita udah sahkan dan sudah berlaku karena terutama misalnya di Komisi 2 kami udah panggil DKPP evaluasi, kan fine-fine aja, nggak ada masalah kan? Ketika ada masukan publik seperti ini artinya tidak ada revisi lagi? Justru masukan publik lah yang kami dengar agar meningkatkan kinerja DPR, ya kami buat tatip ini. Dan kemudian di Komisi 2 kami udah praktekkan. Dan ternyata nggak ada masalah. Sejauh ini nggak ada masalah ya. Singkat saja. Ya, saya kira kalau memang yang dibahas itu bagus, ya publik juga layak untuk mendengar ya. Jadi jangan lagi kemudian ada anggota DPR tidak berani itu didengar oleh masyarakat. Saya kira itu problemnya Pak Bahtra ya. Ketika itu dilakukan tidak aksesibel oleh publik, disitulah kekhawatiran bahwa akan ada distorsi terhadap kemandirian lembaga ini menjadi makin kuat begitu. Ini kita situasi tidak dalam konteks elektoral nih, tidak ada dalam konteks misalnya pengujian undang-undang yang krusial. Tapi kemudian ini tidak ada jaminan bahwa tidak akan ada Hakim Aswanto Jilid 2. Nah itu yang sebenarnya kita tidak inginkan. Kita ingin purifikasi sistem presidensil kita. Parlemen sebagai kekuatan penyeimbang, sebagai fungsi pengawasan, tetapi dia tidak boleh menjadi supremasi parlemen karena kita bukan parlementer. Oleh karena itu akuntabilitas, transparansi menjadi sangat penting. Itu yang harus diperhatikan Bang Bahtra. Terima kasih sudah berdiskusi bersama kami, Mbak Titi. Terima kasih Prof Juanda. Terima kasih. Kita lihat juga arah angin terkait dengan tata tertib dari DPR yang sudah direvisi ini, arahnya akan kemana begitu. Dan kita juga tentunya akan kawal secara bersama-sama. Mbak Titi, Prof Juanda, dan juga Bang Bahtra. Terima kasih sudah bergabung bersama kami. Demikianlah arah angin edisi kali ini. Saya Ardianto Wijaya, mewakili teman-teman yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat malam, sampai jumpa.